Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan kiamat menurut pandangan ilmu pengetahuan atau sains. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainnah. Nama saya Muhammad Ilham Habibillah. Nama saya Muhammad Ismail Amin. Nama saya Muhammad Bilal Rivaldi. Nama saya Sifa Fauziah. Kami dari kelas 12 MIPA 6. Hari kiamat merupakan rahasia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun, sebelum datangnya hari tersebut, diyakini terdapat beberapa tanda-tanda yang akan datang mendahulunya. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tanda-tanda berikut. 1. Turun salju di tanah Arab. Nabi Muhammad SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi wilayah yang subur, banyak padang hijau, dan sungai-sungai. Hingga orang yang melakukan safar antara Iran dan Mekah tidak ada lagi yang ditakuti selain kegelapan dan jalan. Dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. 2. Mengeringnya sungai Eufrat dan munculnya gunung emas. Sungai yang terletak di Turki dan bermuara di Teluk Persia ini merupakan sungai terpanjang di Asia Barat. Badan penelitian NASA dibuat terkejut karena sungai ini mengalami kekeringan secara pasti. Jika hal ini terus berlanjut, maka dalam waktu dekat, sungai tersebut akan mengalami kekeringan. Rasulullah SAW bersabda, bahwasannya tidak akan terjadi kiamat hingga sungai Eufrat mengering dan menyibakkan gunung emas. Disebutkan pula bahwa menjelang kiamat, orang-orang akan memperebutkan emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang, 99 akan terbunuh. Hadis riwayat Muslim. 3. Munculnya Dukhan. Dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-15, Allah telah menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dukhan. Menurut bahasa, Dukhan berarti kabut tebal. Banyak yang meyakini bahwa Dukhan terjadi akibat jatuhnya meteor ke bumi. Dukhan merupakan peristiwa yang ditakuti oleh Dajjal karena asap ini membuat sebelah matanya menjadi meleleh dan buta, serta memunculkan tulisan kafir di keningnya. Dukhan juga mematikan orang-orang yang kafir. Namun, bagi orang yang beriman, Dukhan hanya akan membuatnya menjadi seperti flu. 4. Keluarnya Ad-Dabbah dari dalam bumi. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 82, Allah telah menjelaskan bahwa keluarnya Ad-Dabbah tersebut menjadi salah satu tanda kiamat. Beberapa hadis riwayat menyebutkan bahwa Dabbah memiliki bentuk yang besar dan melata. Dabbah akan keluar di antara Bukit Safa dan Marwah dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Ia juga dapat berbicara dengan manusia. Hewan ini akan keluar setelah matinya Ya'juj dan Ma'juj. Tujuan dari keluarnya hewan ini adalah untuk memberi tanda pada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. 5. Berhembusnya angin lembut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia mencabutnya dalam kurung mewafatkannya. Maka setelah angin lembut tersebut datang, tidak akan tersisa lagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tersisa adalah mereka manusia-manusia yang paling durjana. Kelak, merekalah yang akan merasakan pedihnya hari kiamat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Akhir-akhir ini, ilmuwan NASA membenarkan bahwa ada kemungkinan pada suatu hari nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang saya jelaskan adalah geografi. Yang pertama adalah pemanasan global. Data dari NASA 1 abad terakhir, air laut naik hingga 17 cm dan ketebalan es di Antartika terus menipis. Suhu polusi yang semakin tinggi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, kekeringan, bahkan kelaparan. Tidak mustahil dunia menjadi tidak layak untuk ditempati manusia lagi. Yang kedua adalah ledakan populasi. Kelaparan dan kemiskinan menjadi tak terhindarkan dan bisa berujung kiamat. Yang ketiga adalah erupsi vulkanik. Tragedi erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883, bencana erupsi paling mematikan sepanjang sejarah yang memakan 40.000 nyawa. Dampak letusannya dapat dirasakan di seluruh penjuru dunia. Masih ada gunung-gunung vulkanik dengan tingkat erupsi sulfur yang masih aktif sampai dengan saat ini. Saya akan menjelaskan kiamat menurut ilmu astronomi. Kemungkinan pertama terjadinya kiamat menurut pandangan ilmu astronomi adalah ketika planet-planet berbalik arah. Menurut para ilmuwan yang tergabung di dalam NASA, dari sekian banyak planet yang berbalik arah putarannya, ada satu planet yang mendekati tata surya kita, yaitu planet X Nibiru. Planet X Nibiru merupakan bintang dari galaksi lain yang tertarik oleh gravitasi matahari. Hal ini menjadi pertanda hancurnya bumi. Karena planet X Nibiru diperhitungkan akan memasuki tata surya tepat pada jalur revolusi bumi. Tambah, planet ini berevolusi berlawanan arah dengan planet yang ada di tata surya kita. Hingga dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika bumi bertabrakan dengan planet yang ukurannya beratus-ratus kali lipat. Para ilmuwan, planet Nibiru akan masuk ke tata surya 50 tahun lagi sejak ditemukan pada tahun 2003. Kemungkinan yang kedua, bumi dihantam oleh awan Smith. Awan Smith merupakan kumpulan awan raksasa yang mengandung gas hidrogen dalam volume yang sangat besar. Awan Smith membawa energi yang sangat besar, hingga dapat membentuk jutaan bintang seukuran matahari. Menurut para ahli, awan Smith berukuran 30 kali lebih besar dari bulan, dan saat ini berjarak 40.000 tahun cahaya dari bumi. Waktu untuk awan Smith mencapai bumi masih sekitar 20-40 juta tahun lagi. Hal itu didasarkan pada perhitungan para astronom yang mendeteksi kecepatannya yang mencapai 240 km per detik. Kemungkinan yang ketiga yaitu tabrakan dengan galaksi Andromeda. Andromeda adalah galaksi yang paling dekat dengan galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Astronom menjelaskan galaksi Andromeda saat ini sedang mendekati galaksi kita Bima Sakti. Perkiraan terjadinya tabrakan masih sekitar 2,5 juta tahun lagi. Tapi 2, juta tahun lagi adalah waktu yang singkat. Karena kecepatan gerakan Andromeda adalah 300.000 mil per jam, atau 100 kali lebih cepat dari peluru yang melesat. Dan akan lebih mencemaskan jika galaksi Andromeda bergerak dengan kecepatan yang terus bertambah. Kemungkinan yang keempat, bumi akan ditelan matahari. Menurut ilmuwan bernama Robert Smith, ketika matahari kehabisan bahan bakarnya, matahari akan berubah menjadi raksasa merah yang berbahaya, yang akan menarik masuk planet bumi dan membakarnya hingga menjadi uap. Kemungkinan yang terakhir adalah adanya bencana meteor. Hal ini berkaitan dengan punahnya populasi dinosaurus. Bencana seperti ini bisa saja terulang kembali. Contohnya, peristiwa jatuhnya meteor di sebuah wilayah di Rusia pada tahun 1908, yang menghancurkan hutan seluas 2.000 km persegi. Dan juga kenyataan bahwa banyaknya jumlah asteroid. Namun, hanya sedikit yang keberadaannya dapat dilacak oleh para ahli astronomi. Saya akan menjelaskan melalui sudut pandang ilmu biologi. Yang pertama, ada wabah penyakit. Contohnya saja yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi virus COVID-19. Terlebih lagi dengan perkembangan globalisasi yang memudahkan seseorang bertransportasi, menjadikan penyebaran sebuah penyakit itu dapat berlangsung lebih cepat. Kemudian yang kedua, ada perang senjata biologis, yaitu penggunaan senjata biologis dalam peperangan yang berpotensi membahayakan umat manusia. Senjata biologis adalah senjata yang dibuat
dengan memanfaatkan patogen, bakteri, atau virus-virus yang telah dimodifikasi dengan tujuan untuk melumpuhkan lawan. Penyebaran senjata ini adalah melalui udara, sehingga sangat mematikan jika dimanfaatkan dalam skala yang besar. Ini bisa mengancam banyak nyawa yang akan terancam. Kemudian yang ketiga ada jamur. Beberapa spesies jamur diduga memiliki sebuah dampak yang mematikan hingga memicu kepunahan. Sekitar 257 juta tahun yang lalu pernah terjadi kepunahan massal yang menimpa berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Peristiwa itu disebabkan oleh jamur yang berbahaya dan bisa menyebar luas di zaman tersebut. Tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat hal serupa dapat terjadi lagi. Terima kasih. Menggambarkan habisnya bahan bakar termonuklir, yaitu hidrogen di dalam matahari, menjadikan reaksi nuklir makin berkurang. Matahari akan menjadi dingin dan bumi akan menjadi membeku. Bila begitu, tidak ada tanaman yang hidup, yang mampu tumbuh, yang hidup di dunia ini, di kehidupan, di bumi, dan bumi akan berakhir. It's sad, bro. Waktu yang diperlukan matahari untuk menghabiskan bahan bakarnya sekitar 5 miliar tahun. Walaupun masih lama, tapi kan masih creepy. Terus ada lagi yang kedua, yaitu kiamat itu bakal terjadi pada tahun 2053. Itu tuh disebabkan karena planet X yang dinamakan planet Niberius itu menabrak bumi karena tertarik oleh gaya gravitasi matahari. Nah, ini tuh dibuat oleh Percival Lowell pada tahun 1902. Terus ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu kiamat itu bakal terjadi pada 7,6 miliar tahun lagi, di mana bumi itu bakal terbakar oleh matahari. Nah, itu menurut astrologi gitulah. Jadi, di ketiga itu hanya prediksi manusia belaka yang belum tentu benar, karena kebenaran itu hanya Allah yang mempunyainya, hanya Allah yang punya. Soalnya masa depan itu hanyalah misteri yang tidak bisa kita pecahkan. Nah, sekarang tuh kita bisa melihat banyak kerusakan di bumi akibat kita sendiri, seperti yang sempat viral kemarin, bakal terjadi perang dunia ketiga. Itu juga kayak kerusakan di bumi juga kan, apalagi kalau kita tahu bahwa mungkin bakal memakai nuklir. Nah, di sini juga termasuk perang nuklir. Perang nuklir itu hal yang nggak bisa dibayangin deh, susah banget ya. Contohnya aja yang paling parah, yang ada buktinya sekarang, yang bisa kita lihat di sejarah, itu Nagasaki dan Hiroshima yang dibom oleh tentara Amerika pada dulu pas perang dunia. Itu tuh bukti nyata bahwa seberapa bahayanya perang nuklir kalau misalnya terjadi. Nah, yang kedua itu, walaupun internasional itu sudah membuat perjanjian untuk membatasi penyebaran dan penggunaan senjata nuklir, cuma perjanjian doang, tapi itu nggak menjamin bakal nggak bakal terjadi. Itu cuma perjanjian doang. Terus diketahui sudah ada 16.300 senjata nuklir yang dimiliki 9 negara di dunia. Bayangin coba, banyak banget ya. Nah, dapat dibayangkan kan, jika suatu waktu negara tersebut, 9 negara ini tuh berperang terus pakai negara nuklir, gimana tuh? Susah dibayangkan. It's OP, bro. It's OP.
Hmm.